Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam kepada Bu Aisyah Dewi Mutia, STMT MBA, dan Bu Rizky Astari Rahmania, STMSC. Kami izin untuk mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami, proyek kami yaitu produk tumbler air purifier atau TAP, produksi dari Banyu Wijaya Company. Eh, Kelompok kami beranggotakan Kalisa Johnson, Muhammad Raihan Akbar, Alam Syah Kalam Rahmatullah, dan Muhammad Fawaz Jiwa, saya sendiri. Lanjut. Pembahasan modul satu yaitu dimulai dari latar belakang, deskripsi produk, spesifikasi produk, analisis kompetitor, analisa stakeholder, SWOT, strategi, visi, misi, dan logo. Hal yang melatar belakangi kami produksi botol tap ini adalah karena pada polusi udara di Indonesia terus meningkat karena penggunaan industri dan kendaraan. Adapun produk kami digunakan agar para penggunanya bisa menggunakan air purifier kapanpun dan dimanapun tanpa mengganggu aktivitasnya. Kemudian dari produk ini adalah termos yang dari diproduksi dari perusahaan Banyu Wijaya dengan bahan premium yaitu dari karet anti-slip dan air purification di bagian bawah dengan tombol yang berguna untuk mematikan dan menyalakan air purifiernya. Adapun desain tab dari bagian kiri adalah tutup tumbler, bagian air, tempat kipas dan juga tempat baterai bagian paling bawah. Adapun bagian kanan adalah gambar kipas dan juga bagian bawahnya adalah tempat baterai. Lalu di sini ada bom tri. Bom tri ini terdapat 5 level dan dari sini ada part-part beserta bahan baku yang akan dibuat berdasarkan bom tri tersebut. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah analisa kompetitor. Kami eh, menargetkan bahwa produk TAP ini masuk ke dalam kelas premium, maka kompetitornya adalah Starbucks, Coke Cycle, dan HydroFlash. Setelah kami menentukan 5 atribut yaitu berat, desain, ramah lingkungan, harga, dan ketahanan suhu air, kami lalu menilainya berdasarkan skala Likert dan menentukan bobot ya. Selanjutnya kami menentukan skor dan bobot dari tiap atribut dan tiap merek. Lalu didapat table ranking yaitu dengan nomor satu HydroFlash, nomor 2 Starbucks, nomor 3 Banyu Wijaya, produk kami sendiri, dan nomor 4 Coke Cycle. Adapun analisis SWOT yang kami gunakan ada the strength, weakness, opportunity, dan threat yang tercantum pada slide kami. Lanjut. Selanjutnya adalah analisa stakeholder berdasarkan Porter didapat eh, stakeholder adalah pemilik usaha, karyawan, pelanggan, kompetitor, supplier, kreditur, distributor, SNI, dan peran yang dapat dilihat pada tabel berikut. Adapun logo dari Banyu Wijaya melambangkan lambang diamond dan juga lambang lampu. Yang diartikan lambang diamond adalah kemewahan dan lambang lampu adalah inovasi. Adapun visi misi dari produk kami, secara berdasar kami, Banyu Wijaya sendiri adalah arti dari Banyu yaitu adalah air dan Wijaya adalah kemenangan. Oke, masuk ke dalam pembahasan modul 2, yaitu ada VOC, QFD, Supply and Demand Analysis, Market Share Planning, Market and Strategic Plan, dan SWOT dan strategi. Selanjutnya, VOC sendiri adalah tabel dari Voice of Customer, kemudian terdapat 5 atribut untuk memperoleh report level 1 sampai 4, kemudian dilanjutkan dengan tabel perhitungan QFD, yaitu untuk memperoleh interest rate-nya, yaitu evaluasi skor dikali dengan target value, kemudian untuk tadi WIG yaitu IR dikali RII, kemudian untuk mengukur persennya sendiri, yaitu nilai total keseluruhan nilai WIG dikali dengan 100%. Next. Selanjutnya adalah HOQ yang didapat berdasarkan QFD sebelumnya. Di sini kami menentukan customer requirements dan technical response, yaitu ada material, masa pakai, warna, bentuk, ukuran, biaya produksi, dan ketebalan. Kami juga menentukan direction of improvement-nya, maximize, target, atau minimize. Lalu ada korelasi antara technical response, positif atau negatif. Lalu kami menentukan relationship matrix dengan simbol bulat penuh sebagai 9, bulat kosong 3, dan segitiga kosong sebagai 1. Lalu kami total dan didapat secara technical response 6,67. Material merupakan technical response yang perlu diprioritaskan. Dari situ selanjutnya kami membuat tabel respon teknikal dan hubungannya dengan proses karakteristik. Di sini saya akan menjelaskan bagian material saja sebagai prioritas, yaitu dengan rincian bahan stainless steel 316 yang akan dibentuk dengan welding machine agar tidak ada deformasi dan hasilnya lebih baik. Lalu ada karbon aktif yang menggunakan pre-filter untuk memperpanjang usia karbon aktif. Dan yang terakhir cat eco-friendly coating yang menggunakan bahan ramah lingkungan. Lalu untuk supply and demand analysis, di sini kami menggunakan nikel. Kenapa? Karena kami menggunakan bahan dasar stainless steel 316 untuk membuat tempat air. Maka stainless steel ini dibuat dari nikel, sehingga kami menganalisis
produksi nikel 10 tahun ke belakang. Untuk data produksi dari Badan Statistika Dunia 10 tahun ke belakang ini dari 2013 sampai 2022 ia mengalami kenaikan dari 440 sampai 1.600 ribu ton. Lalu untuk forecast nikel di Indonesia untuk 10 tahun ke depan itu didapatkan dari hasil produksi 10 tahun ke belakang, tetapi itu datanya ada eh, di tugas modul 2 yang sudah saya tampilkan. Tetapi untuk ini saya tampilkan forecastnya menggunakan three simple moving average di mana tahun 2023 sampai tahun 2032 itu mengalami kenaikan yaitu dari 616 sampai 846 ribu ton. Lalu untuk demand produk yang di e-commerce yaitu kami merangkap data penjualan dari Tokped, Blibli, Lazada, serta Shopee dari perusahaan-perusahaan pesaing dan produk yang serupa, di mana Starbucks memiliki 188, Crosshair 9.038, dan HelloFresh 1.045, dengan total 11.013. Maka untuk market share produk kami berharap bahwa Banyu Wijaya dapat merebut pasar 5%, sehingga demand yang akan kami ambil adalah sebesar 548. Maka didapatkan target produksi tumbler air purifier yang akan diproduksi oleh Banyu Wijaya dari tahun 2024 sampai tahun 2023. Oke, lanjut. Nah, sama dari penjelasan sebelumnya, total dari demand kompetitor dijadikan market share bagi forecast tab atau tumbler air purifier. Dengan market share sebesar 5%, maka 11.000 dikali 5% membuatkan 548. Kemudian pada periode selanjutnya dikalikan 60% karena kan diasumsikan bahwa terdapat kenaikan demand terhadap air purifier sebesar 60%. Kemudian dilanjutkan dengan simple moving average selanjutnya sampai ke Agustus gunakan metode two simple moving average. Kemudian forecasting dari market share setiap pesaing didapatkan dari market interest yang didapatkan dari web yang sudah dijelaskan pada laporan kami. Kemudian pada bagian kanan adalah tabel forecasting dari setiap kompetitor dan juga perusahaan kami. Berikut adalah contoh dari forecasting per tahun ya. Lanjut. Oke, masuk dalam market strategi planning. Yang pertama ada market penetration, yang terdapat dua faktor, yaitu mengubah harga dan menarikan lokasi pasar. Kemudian market development sendiri, mengembangkan produk atau layanan baru untuk meningkatkan kualitas, yang kedua adalah mendapatkan banyak pelanggan, yang ketiga untuk mengembangkan produk. Kemudian yang ketiga ada product development, yaitu bagaimana menghina pesaing baru. Bagaimana yang kedua adalah memutuskan kebutuhan pasar yang berubah. Kemudian yang ketiga adalah pesaing meninggalkan pasar. Next. Yang terakhir ada diversification, yaitu bagaimana untuk meningkatkan profit perusahaan. Yang kedua adalah untuk memperluas jaringan market share. Yang ketiga adalah membantu untuk mengalahkan kompetitor yang ada. Lalu selanjutnya ada market segmentation. Berdasarkan kuesioner yang kami sebar, kami mendapatkan segmentasinya berdasarkan geografi, demografi, psikografis, dan perilaku. Dan sebagai summary bahwa target kami adalah orang Jabodetabek, female, lalu aspires, dan berdasarkan manfaat yang dicari. Oke, lanjut ke bagian market strategi planning. Yang pertama ada market positioning, yaitu ada 4 faktor, yaitu di mana ada product, price, uh, plan, dan place. Kemudian ada market plan and cost according to 4P, yaitu ada 3 faktor, di mana kita menargetkan yaitu produk, bagaimana tambahan provider ini berfungsi di masyarakat. Yang kedua adalah price, di mana harga yang premium itu dipatok mulai dari harga 500.000. Yang ketiga adalah place, bagaimana market dari penjualan produk tab sendiri ini untuk meningkatkan di e-commerce seperti media online atau mungkin toko offline dan lain sebagainya. Yang terakhir ada marketing and plan and strategic for pay promotion, yaitu mulai dari tahun 2024 itu mulai dilakukan promosi melalui e-commerce, entah itu dari e-commerce uh, pasar online dan lain sebagainya, kemudian dilakukan promosi melalui iklan, kemudian sampai pada tahun 2023 itu melakukan evaluasi terhadap produk tab ini terkait bagaimana produk tab ini berjalan di pasaran. Next. Kemudian terdapat nomor 3 yaitu manufacturing process analysis, make or buy decision, manufacturing process analysis, stock decision, dan juga material handling analysis. Untuk komponen dan spesifikasi pada tumbler air purifier yang kami akan buat, pertama di sini ada kemasan luar, ada tutup tumbler, ada tempat air, dan baling-baling. Untuk pada yang tadi itu, kami merencanakan akan membuat dengan sendiri. Ya, lanjut. Lalu di sini ada komponen dinamo, baterai lithium, dan ada filter, saklar, serta konektor USB. Untuk part dan komponen ini, kami membelinya dari outsource atau dari luar, sehingga kami tidak membuat sendiri. Oke, di sini ada material alternatif, di mana untuk kemasan luar ini ada karet dan plastik LDPE.
lalu alternatif duanya ada aluminium. Kami menggunakan dan memutuskan untuk menggunakan karet dan plastik LDPE karena eh, plastik LDPE ini dan karet memiliki bobot yang lebih ringan dan tahan panas. Serta untuk tutup tumbler, tempat air, baling-baling, dinamo, baterai lithium, filter, saklar, dan port USB itu masing-masing kami memiliki decision. Tetapi di sini ada saklar dan port USB, di mana saklar dan port USB ini adalah kami membeli sehingga untuk alternatif duanya itu tidak ada. Jadi kami mengikuti dari outsource bahan-bahannya dan bahan bakunya itu seperti apa. Dan juga untuk saklar, port USB, baterai lithium, dan dinamo itu kami beli dari luar. Sehingga bahan dasar itu mengikuti dari bahan baku yang dibuat oleh perusahaan lain. Oke. Adapun make or buy decision, di sini kami menentukan apakah material atau part yang akan kami butuhkan untuk membuat produk, apakah kita membelinya atau kita membuatnya. Di sini sudah tertera pada tabel apakah kita membeli atau membuatnya sesuai dengan alasan yang kami pilih dari make or buy decision. Selanjutnya. Masuk ke dalam bagian flowchart, yaitu di mana proses sendiri ini dimulai dari proses mulai, kemudian didapatkan dengan entitas dengan mendapatkan order produksi, kemudian dengan berbagai proses dari memotong pipa sampai dengan jadi inspeksi pengecekan, kemudian dilakukan apakah hasil inspeksi itu baik-baik saja, kemudian dilanjutkan dengan proses pembuatan sampai diakhiri dengan pengemasan dan akhir dari proses produksi tersebut. Nah, Selanjutnya adalah production method. Di sini kami memilih metode apa yang baik dari antara alternatif 1 dan 2 untuk memproduksi tumbler. Lalu selanjutnya juga ada pemilihan mesin-mesin yang digunakan dapat dilihat dari alternatif 1 atau 2 dan pilihan kami tertuju pada mesin-mesin yang saya highlight berwarna pink. Lalu selanjutnya ada kami ini OPC total dari pengerjaan eh, TAP lalu dan untuk secara detail dapat dilihat pada slide berikut. Total kegiatan pada OPC ini berjumlah 40. Kemudian dari mesin-mesin tersebut kami harus mencari nilai TO, tool handling, tool material tool handling dan juga setup time. Dari situ kami bisa mendapatkan nilai seperti availability, time production dan juga yang lainnya. Lanjut. Yang pertama adalah kita mencari nilai production rate. Rumusnya adalah RP sama dengan 60 per TP, dengan TP itu adalah TB per Q. Ini sesuai dengan metode produksi batch. Karena pada mesin produksi TAP kami digolongkan menjadi batch dan juga menjadi mass production. Pada batch production dibagi lagi menjadi batch sequential dan juga batch simultaneous. Pada batch sequential, rumusnya adalah pada rumus di bagian kiri TB sama TSU dan juga bagian kanan TB sama TSU plus TC. Lanjut. Di sini tertera nilai TC dari setiap mesin didapatkan dari nilai TO plus TH plus TTH. Lanjut. Kemudian untuk mencari nilai production rate adalah seperti rumus tadi adalah TB per 60. Lanjut. Kemudian pada mesin yang mass production, rumusnya sedikit berbeda. Perbedaannya adalah pada nilai RP-nya, yaitu dengan 60 per TC, bukan per TP. Lanjut. Kemudian ada nilai utilization dan juga nilai availability. Nilai utilization didapatkan dari nilai Q per uh, jumlah waktu produksi, sementara nilai availability didapat dari nilai MTBF per MTTR. Lanjut. Pada manufacturing lead time atau MLT didapatkan dari nilai seperti di bawah. Rumusnya sudah tercantum pada laporan kami. Kemudian pada nilai WIP, rumusnya adalah dapat nilai dari nilai RP dan juga MLTI. Lanjut. Ini seperti sama seperti sebelumnya, kami mencari nilai QJ dan QJ, namun di sini terdapat defect rate. Defect rate ini berbeda pada setiap mesin, kami dapatkan dari referensi yang tercantum pada laporan kami. Kemudian dari defect rate tersebut, kami akan mengkalikannya dengan nilai yang harus didapatkan, yaitu 24, didapatkan nilai QJ yang harus dimasukkan. Kemudian production target itu sesuai dengan defect rate-nya, maka didapatkan dari nilai availability dikali dengan defect rate. Lanjut. Berikut adalah recap dari seluruh perhitungan kami. Lanjut. Kemudian ada masuk ke production target dan machine required, yaitu berapa target yang harus dipenuhi setiap mesin untuk produksi per periodenya, yaitu 7 hari per minggu. Kemudian number of workstation required atau jumlah mesin yang dibutuhkan sesuai dengan per tahunnya dengan forecasting dari setiap tahunnya. Lanjut. Selanjutnya adalah tabel operator dan biaya operasional per tahun. Untuk pemindahan material handling, operator total yang kami butuhkan adalah 6 orang, dan dengan alat pemindahnya itu manusia dan hand truck. Lalu berikut adalah biaya mesin total yang kami pakai sebesar
1.145.751.000. Di sini ada biaya dalam membuat satu produk tab, di mana ada part-part yang harus dibuat dan dibeli dengan total harga 278.573. Lalu ada upah karyawan, di mana upah karyawan ini sesuai UMR Surabaya. Tetapi ada kenaikan pada bulan Juni dan Juli sebesar dari 4.570.000 menjadi 4.616.000. Lalu untuk upah karyawan dalam setahun totalnya adalah 50 juta, 55.125.778. Untuk biaya listrik ini kami memakai biaya listrik yang sesuai dengan industri, tingkat industri menengah eh, yang ada di kota Surabaya. Maka biaya listrik ini didapatkan dari biaya per kWh dan kebutuhan listrik. Maka biaya listrik yang didapatkan ini dari tahun 2024 sampai tahun 2033 adalah 1.747.252. Ini biaya listrik per produk dikarenakan kami menghitung berdasarkan pemakaian listrik pada setiap mesin. Jadi setiap mesin ini dalam satu produk menghasilkan atau membutuhkan berapa kWh, lalu dikalikan dengan biaya listrik yang ada pada di Surabaya. Oke. Lalu ada biaya pengemasan. Biaya pengemasan ini kami asumsikan 5.000 karena kami memakai plastik dan kardus, di mana biaya pengemasan ini dikalikan dengan jumlah produk sehingga terdapat biaya total. Maka dari tahun 2024 sampai tahun 2033 menghasilkan total biaya 2 miliar 74.255.500. Lalu ada biaya air. Biaya air juga sama seperti listrik tadi, tetapi biaya air ini memakai biaya air pada di kota Surabaya per liter dikalikan dengan jumlah kebutuhan air pada setiap tahunnya, maka didapatkan total biaya. Sehingga dari tahun 2024 sampai tahun 2033 terdapat total biaya 62 miliar 20 juta 800.000 rupiah. Lalu ada maintenance mesin. Kami menargetkan bahwa satu mesin itu satu orang pekerja, sehingga satu orang pekerja itu satu UMR, maka ada biaya petugas dan ada biaya servis spare part mesin 10% dari harga. Biasakan total harga, lalu ada juga biaya maintenance mesin 10 tahun ke depan dengan total harga 10 miliar 977 juta 831.42.000. Masuk ke modul 4, pembahasannya itu ada aggregate planning, masuk ke EPS, MRP, RCP, CRP, dan juga cost recapitulation. Untuk aggregate planning, kami ada safety stock. Safety stock ini kami dengan memakai service rate sebesar 95% dan Z-nya 1,64. Nilai standar deviasi demand didapatkan dari data demand per bulan pada tahun yang sama. Tetapi karena demand didapatkan dari total forecast 4 produk dan target pasar, maka per bulan produksi sama banyaknya. Karena setelah didapatkan forecast per tahun lalu dibagi rata dengan jumlah bulan dalam satu tahun, sehingga demand per bulan sama semua. Sehingga safety stock yang kami dapatkan adalah 0. Lalu ada workers capacity. Pada produksi kapasitas, pada setiap mesin terdapat kapasitas produksi pada mesin setiap harinya dan terdapat kapasitas produksi parts terbesar sebesar ada 48, sehingga dapat dijadikan acuan dan mesin yang lain mengikuti untuk memproduksi part sebanyak 48 buah, serta jumlah pekerja ada 23, yaitu 16 dari operasional, lalu 6 orang penggabungan part, dan 1 orang pengemasan dan pemeriksaan, sehingga didapatkan jumlah orang untuk memproduksi adalah 48 dibagi 23 yang dibuatkan menjadi 2 produk. Lalu ada inventory cost berdasarkan biaya gudang yang ada di Kota Gresik, karena kami menyewa gudang di Kota Gresik dengan harga 90 juta per tahun. Maka ukuran luasannya 252 meter persegi dipakai untuk menyimpan barang 200 meter persegi. Harga 1 meter perseginya adalah 450.000 dan ukuran dimensi tumbler adalah 8,5 cm dikali 8,5 cm dikali 28 cm, sehingga dalam 1 meter persegi dapat menampung sebanyak 140 produk dan biaya inventory-nya 3.000 per produk. Maka di sini dapat produksi cost yang didapatkan dari harga bahan dan biaya mesin, sehingga harga totalnya adalah 221.345. Lalu ada biaya operasional. Biaya operasional ini ada mesin-mesin yang akan kami pakai untuk membuat produk tab ini dengan ada spesifikasi penggunaan listrik, harga per watt listrik di Surabaya, lalu ada total jam pemakaian. Maka biaya listrik untuk
produksi satu tab itu 31.381,05. Lalu ada hidden cost. Hidden cost itu ada biaya gaji, biaya tes kesehatan, dan biaya iklan, di mana 711.000 per orang ditambah biaya iklan UMR Kota Gresik, yaitu 4.522.030. Kami menargetkan bahwa pegawai itu dari Gresik, sehingga kami membutuhkan pegawai buruh yang akan dipekerjakan untuk membuat produk tab ini. Maka hari kerja per bulan sesuai standar adalah 22 hari dalam satu bulan, sehingga total dalam satu tahun adalah 264. Lalu ada varying cost, yaitu memberikan 3 kali gaji sebesar 13.566.090 per worker. Lalu jumlah pegawai, yaitu menjumlahkan total demand dalam satu tahun, membagi total demand dalam satu tahun, dan dikali jumlah working days dalam satu tahun. Sehingga ini adalah parameter value dan unit yang ada. Lalu ada hiring cost, dan ada varying cost. Di sini ada total cost yang digunakan untuk memproduksi tab ini, di mana dalam tahun 2024 sampai 2033 sesuai tabel berikut. Kemudian ada BOM tree yang akan digunakan untuk MRP dan juga CRP. Lanjut. Pada MPS kami menggunakan forecasting yang sudah dihitung pada modul 2. Kemudian setiap tahunnya tertera pada tabel yang ada di slide kami. Kemudian kami menggunakan metode load for load, sehingga pada setiap bulan yang kami produksi sesuai dengan jumlah pada bulan tersebut. Lanjut. Kemudian dari MPS itu kami akan mengubah jadi MRP sesuai dengan BOM tree yang sudah ada pada sebelumnya. MRP ini sesuai dengan MPS yang ada pada slide sebelumnya. Tergantung pada produksi dari setiap mesin atau pada lot size dari produsen, kami menggunakan sesuai dengan part tersebut. Misalnya tempat kipas kami produksi sendiri, maka pada produksi kami dari mesin produksi yang paling sedikit kapasiti produksinya, maka adalah sebesar 236 pada injection molding. Injection molding sebesar 236, maka kami harus produksi sebesar 236 atau kelipatannya pada setiap bulannya. Lanjut. Kemudian ada filter atau orang aktif. Di sini kami tidak memproduksinya, tapi kami membelinya. Maka lot size-nya itu tergantung pada produsennya. Pada produsennya itu lot size-nya adalah sebesar 1.000, maka produksi kami harus sebesar 1.000 atau kelipatan dari 1.000. Lanjut. Dari MRP tersebut, kami kemudian mengubahnya lagi menjadi MRP di tingkatan bawahnya. Pada konektor USB itu adalah MRP di bawah dari MRP-nya tempat kipas. Lanjut. Kemudian ada CRP. CRP itu adalah kapasitas mesin bekerja pada suatu periode. Berapa lama dia bekerja tergantung pada runtime-nya dan setup time-nya. Berikut adalah informasi runtime dan setup time dari setiap mesin. Lanjut. Kemudian cara menghitung CRP adalah dengan menghitung runtime dulu. Runtime itu adalah dikali dengan nilai produksi pada setiap periodenya. Contohnya pada cutting mesin, dia bersinggungan dengan part body tumbler dan juga body tumbler bagian dalam atau first outer. Di sini kami mengkalikannya dengan nilai produksi per periodenya. Lanjut. Setelah kami menghitung runtime-nya, kami menghitung setup time-nya. Setup time-nya itu harus ditambahkan pada setiap nilai periode yang terdapat produksi. Jika tidak ada produksi, maka nilainya 0. Jika ada produksi, maka nilainya sesuai dengan setup time-nya. Kemudian ditambahkan, ditotalkan menjadi nilai total runtime. Total setup time. Lanjut. Kemudian dari kedua runtime dan juga setup time tersebut, kami jumlahkan untuk menjadi total CRP. Lanjut. Lalu di sini ada RCCP. Dalam membuat RCCP dengan menggunakan metode CPOF, di mana memerlukan perhitungan hasil MRP pada produk tab dari tahun 2024 sampai 2033. Dalam melakukan proses produksi pada pembuatan produk tab dengan menghitung jumlah MPS dikali waktu produksi satu produk tab, lalu hasil tersebut dikalikan dengan presentasi waktu penggunaan pada setiap workstation. Dengan waktu proses produksi satu tab adalah 1,64 jam. Didapatkan dari jumlah waktu TP pada mesin yang urutan prosesnya berurutan. Berikut adalah workstation, nama mesin, TP, dan presentase TP yang didapatkan dari setiap mesin. Lalu ini adalah kami mengambil salah satu contoh pada tahun 2024. Di sini ada MPS tahun 2024. Oke, lanjut. Lalu ini hasil dari RCCP, di mana presentasi mesin tadi dikali dengan MRP pada setiap periodenya. Maksudnya
presentasi mesin tadi dikali dengan MPS, sehingga didapatkan hasil RCCP sebagai berikut. Selanjutnya adalah pembahasan modul kelima, yaitu berisikan produk quality, critical to quality, defect mechanism, dan quality management. Untuk produk quality, kami summary sebagai tabel berikut. Ada dimensi quality karakteristik, tipe karakteristik, di mana kami memilih semuanya berbentuk variabel, lalu tipe standarnya, lalu value karakteristik, unit karakteristik, dan measuring tools. Sebagai contoh di sini dimensi performance dengan quality karakteristik menyimpan air dengan mempertahankan suhunya dan filtrasi udara. Lalu tipe karakteristik variabel dudonya dan tipe standarnya longer the better. Lalu value-nya itu dapat menjaga ketahanan suhu selama 9 jam dan 6 jam dapat memfilter udara. Unit karakteristiknya adalah hours dan Celsius untuk menyimpan air dengan mempertahankan suhunya dan dengan measuring tools-nya stopwatch dan termometer. Selanjutnya adalah critical quality. Di sini kami mengacu kembali kepada VOC, yaitu CTQ berisi keinginan calon customer kami, yaitu ada 4 di sini, itu suhu air yang disimpan di tempat air pada produk tab terjaga seharian, dan KPOV-nya yaitu durasi tempat air menyimpan air sesuai suhu ketika dimasukkan ke tab. Lalu untuk KPIV-nya ada 3, itu material yang digunakan, banyak lapisan dinding untuk membuat tempat air, ruang hampa antara lapisan dinding tempat air, dan nomor 2, untuk CTQ ada praktis untuk dibawa dengan KPOV berat produk tab, dan KPIV itu material yang digunakan untuk membuat produk tab, ukuran dimensi produk tab, terakhir bentuk produk tab. Lalu untuk yang ketiga ada CTQ harga tidak overprice dengan KPOV-nya harga, kualitas, dan fitur yang ditawarkan sebanding dan tidak dipengaruhi oleh nilai nama brand. Untuk KPIV-nya kami ada material yang digunakan, fitur-fitur, dan supplier material untuk membuat tab. Dan terakhir ada CTQ ramah lingkungan dengan KPOV-nya mampu menyaring udara secara selektif, dengan KPIV-nya jenis material utama yang untuk memfilter udara, lalu masa pakai filter, dan terakhir banyak filter pada satu produk tab. Kemudian ada defect dari setiap atribut atau karakteristik itu disesuaikan dengan value-nya dan juga unitnya. Kemudian toleransinya kami sesuaikan pada setiap karakteristiknya. Maka penjelasan dari setiap defect-nya ada pada bagian kanan tabel. Lanjut. Kemudian adapun alasan dari terjadinya defect pada setiap karakteristik, alasannya adalah ada 5 alasan, tercantum pada tabel berikut. Lanjut. Kemudian ada Fishbone yang menjelaskan bagaimana sebuah defect terjadi. Ada 6 hal dasar yang menjadikan jadi dasar defect tersebut, yaitu ada man, machine, environment, method, equipment, dan measurement. Dan alasannya terdapat pada rangkaian-rangkaian yang terdapat pada Fishbone tersebut. Lanjut. Yang terakhir ada quality management, yaitu di mana quality objektif sendiri dapat dilihat sebagai visi misi yang ada di pada modul 1. Next. Kemudian dari quality management sendiri ada quality policy dan quality procedure of policy, di mana quality policy yang pertama itu training kepada pegawai, kemudian pada peak pertamanya itu terdapat jatuh pada top manajemen atau dari pimpinan, dapat dilihat pada prosedur mutunya, melakukan standar pelatihan karyawan terhadap awal dengan tasknya sebagai berikut. Next. Kemudian yang kedua menggunakan material berkualitas dengan peak departemennya dari departemen program pengadaan. Next. Dan yang terakhir ada pengembangan teknologi produk tab sendiri, yaitu pada departemen R&D atau penelitian dan pengembangan. Next. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada quality certification, terdapat 2 ISO, yaitu sertifikasi 9001 dan 14001. Next. Dan terakhir juga ada BPOM dan juga SNI Standar Nasional Indonesia serta sertifikasi halal pada produk pada tab sendiri. Next. Sekian Terima presentasi kasih dari kelompok 3. dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf ya kesalahan dan kurang dari kami. Kurang tersebut ada terdapat pada laporan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.